Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jiwa muda, semangat berkarya. Saya Famulia Tessa, senang sekali dapat berjumpa dalam program orkestra ini. Obrolan keberkahan dan spirit Ramadan. Oke, telah hadir di studio kami ada Bapak Epen Supendi, SIP MSI, atau lebih akrab dipanggil Pak Epen. Beliau ini adalah Wakil Rektor 3 di IBM Bekasi yang di tengah kesibukannya masih meluangkan waktunya untuk kita saat ini. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Pada kesempatan kali ini tema yang diangkat yaitu Ramadan, bulan penggemblengan jasmani dan rohani. Baik nih Pak, langsung aja ya, izin bertanya. Bulan Ramadan ini kan bulan yang begitu mulia, penuh rahmat, berkah, dan ampunan. Lalu apa aja sih sebenarnya makna yang terkandung di bulan Ramadan ini? Baik, tentu ketika kita bicara Ramadan itu bulan yang penuh rahmah itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, dan juga bulan yang penuh berkah. Qad ja'akum Ramadan, kata Rasulullah, telah datang kepada kamu sekalian Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya itu penuh keberkahan. Bahkan Rasulullah tegaskan, diwajibkan atas kamu sekalian untuk siam, untuk puasa di dalamnya. Maksudnya di bulan Ramadan. Jadi diwajibkan di bulan Ramadan itu untuk beribadah saum, beribadah puasa. Kemudian Rasulullah ditambahkan tuh spirit untuk keberkahan Ramadan itu dengan menegaskan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama itu disebutkan oleh Rasulullah adalah talil Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imil jan, wa shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Orang-orang yang mampu selain pertama talil Quran. Talil Quran itu bukan sekedar tilawatul Quran, tetapi mengkaji Al-Quran. Kemudian yang menjaga lisan, kemudian yang mampu berbagi, memberikan makan kepada orang yang perlu makan, dan yang mampu saum di Ramadan dengan penuh perhitungan. Nah, jiwa muda seluruhnya, para mahasiswa khususnya, gitu ya. Jadi kita dalam rangka mengambil keberkahan Ramadan ini harus melandasi seluruh aktivitas kita sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah. Siangnya kita siap, malamnya kita qiyam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Itulah pijakan kita, kenapa kita siang kita harus shaum dan malamnya kita harus qiyam Ramadan. Tetapi seluruhnya harus dengan penuh intisab kepada Allah, harus dengan penuh perhitungan, sehingga apa-apa yang kita laksanakan betul-betul berlandaskan pijakan, ada rujukan dari Rasulullah SAW. Saya kira ini akan menambah keberkahan Ramadan kita. Gitu. Berbeda-beda. Masya Allah, alhamdulillah ya, kita dapat insight baru nih pemirsa. Baik pemirsa, jangan kemana-mana setelah jeda iklan berikut ini. Institut Bisnis Muhammadiyah atau IBM Bekasi sejak diresmikan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Malik Fajar MSc. Beliau pernah menjabat Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004. Gedung IBM Bekasi diresmikan pada tanggal 6 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1436 Hijriah.
IBM Bekasi yang kini telah memasuki usia ke-9 terus melangkah, bergerak, dan berkembang. Saat ini memiliki 2 kampus Kampus 1, Jalan Sersan Aswan, untuk Fakultas Teknik dan Komunikasi dengan prodi Ilmu Komunikasi dan Teknik Informatika. Kampus 2, Jalan Dewi Sartika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi Akuntansi, Manajemen Ekonomi Islam. dan Ekonomi Pembangunan. Tahun akademik 2023-2024, IBM Bekasi membuka pendaftaran mahasiswa baru. Jangan ketinggalan, segera mendaftarkan diri. Kuliah sambil bekerja, bekerja sambil kuliah, pasti bisa. Bagi yang lulusan SMA, SMK, MA, atau yang sederajat, dapatkan beasiswa yang tersedia, serta menerima mahasiswa pindahan dengan biaya terjangkau. Hanya di IBM Bekasi. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan nih obrolan kita kali ini. Oke Pak, seperti yang kita ketahui bersama selaku umat muslim, bulan ini tuh seringkali juga dibilang bulan penggemblengan. Maksud dari penggemblengan itu tuh apa sih Pak? Boleh dijelaskan? Analoginya itu seperti mesin begitu ya, seperti alat. Alat ini kalau di dalam mesin-mesin industri misalnya dipakai secara terus-menerus, itu tentu harus ada overhaul. Nah manusia pun begitu. Manusia itu terus mencari dunia terus begitu. Nah 1 bulan ini itu kita direhatkan oleh Allah untuk fokus juga untuk memperbaiki jiwa kita. Nah, maka dengan overhaulnya kita itu analoginya seperti perangkat-perangkat ini dibersihkan kembali. Nah, maka bulan Ramadan itu menjadi bagian dari bulan muhasabah. Nah, saya kira Ramadan tentu menjadi bagian penempaan diri kita. Maka harus ada peningkatan. Peningkatan yang pertama tentu dalam rangka memasuki Ramadan, dan sekarang ini sudah kita ada di bulan Ramadan. Yang pertama adalah peningkatan ibadah kita, terutama ibadah sholat, gitu ya. Ibadah sholat kita yang semula misalnya hanya melaksanakan hal-hal yang wajib, maka dengan Ramadan ini tertempa kita, tertarik kita karena berlipatnya pahala. Dan banyaknya pahala ini menghadirkan banyak juga intensitas ibadah kita yang bertambah dengan rawatib misalnya. Rawatib ini kan sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah, salat sunnah rawatib ini yang melekat dengan salat wajib. Ini penting untuk menjadi bagian dari penyempurna dari salat wajib kita yang masih kurang. Kemudian interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, kalau yang sebelumnya mungkin kita masih bermalas-malasan dengan membaca Al-Quran, nah kita targetkan ada resolusi baru buat kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran yang lebih banyak, gitu ya, membaca Al-Quran, tadabbur Quran. Ini bagian dari yang penting. Dan kemudian yang berikutnya kita mencoba meningkatkan amalia-amalia ibadah yang lain seperti diperintahkan oleh Allah, yunfikuna fis sarai wad dharai, berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Nah, saya kira infak ini menjadi bagian dari bagaimana kita meraih keberkahan Ramadan. Hatta itu tidak besar nilainya, tetapi dengan continue itu saya kira akan melatih kita untuk dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah sekali. Mungkin Ramadan ini menjadi ajang lah ya Pak ya. Baik pemirsa, nggak kerasa ya waktu berlalu begitu cepat. Sekarang udah penghujung program nih. Mungkin ada nggak sih Pak kayak closing statement atau pesan-pesan untuk mahasiswa IBM maupun yang ingin berkuliah di IBM? Penggemblengan di bulan Ramadan ini harus berimbas pada
terlatihnya kita di luar bulan Ramadan. Semangat kita berkuliah semakin meningkat, gitu ya. Semangat kita beribadah tentu juga harus semakin meningkat. Itu adalah keberkahan Ramadan. Jadi yang rajin di bulan Ramadan itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, Ramadan jangan hanya mentargetkan tidak batal puasa, tetapi keberkahan Ramadan, penggemblengan Ramadan, kita harus mampu menjaga tidak batalnya pahala puasa. Karena ini dua hal yang berbeda. Seperti Rasulullah menyindir, kamin soimin laisalahu min siyamihi ilal jum' wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan siam tetapi tidak mendapatkan apa-apanya dari saumnya itu, dari puasanya itu, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ini ilustrasi kepada yang melaksanakan saum tetapi kemudian tidak berikhtiar untuk menjaga dari yang membatalkan pahala puasa. Jadi hanya mampu menjaga menahan lapar, menahan haus, tidak berhubungan suami istri di siang hari, sementara tidak menjaga lisan, gitu ya, agar tetap pahala puasa diraih. Saya kira ini penting untuk kita sadari bersama. Maka jangan sampai masuk pada kategori orang yang menyesal, gitu ya, memasuki bulan Ramadan, tetapi keluar dari Ramadan tidak mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh para mahasiswa khususnya di kampus IBM ini bisa mengambil hikmah dari keberkahan Ramadan kita, insya Allah. Oke, baik, Masya Allah sekali ya. Begitu banyak hikmah dan pembelajaran tentunya pada sesi obrolan kita kali ini. Oke, baik Pak, untuk Pak Epen, makasih banget nih udah datang dan menyempatin waktunya buat ngobrol-ngobrol di sini. Dan untuk para pemirsa juga saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat berbuka. Saya Pamalia Tessa selaku host dan tim kru pamit undur diri. Panteng terus dan dukung program orkestra ini. Orkestra berkas setiap hari, nyaman di hati. Jiwa muda, semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.